Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mikael Duantatia. Kali ini saya akan membagikan tutorial terkait dengan input PO. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama adalah kita akses modul namanya purchase. Oke, kita klik dulu. Nah, di bagian purchase ini akan dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu RFQ atau request for quotation, lalu PO, lalu nanti menjadi vendor bill dan shipment. Nah, untuk yang request for quotation ini berkaitan dengan statusnya dengan draft, lalu PO ini adalah yang sudah fixnya, lalu nanti shipment itu berkaitan dengan penerimaan barang, lalu vendor bill ini berkaitan dengan pembayaran hutang ke supplier. Oke. Yang pertama kita buat adalah request for quotation-nya. Nah, sini langsung saja kita create. Oke. Nah, nanti dihadapkan pada form seperti ini ya. Nanti yang wajib diisi adalah nama vendornya, contohnya PT ABC. Oke. Nah, order date-nya nanti disesuaikan dengan tanggal real ya, dan jamnya juga. Lalu kita isikan bagian di produknya, apa aja nih yang kita mau beli atau kita mau beli ke suppliernya. Kita klik add an item. Misalnya saya mau beli strip loin meltik. Nah, sini juga diperhatikan di bagian quantity, yaitu satuan jumlah belinya, lalu product units of measure-nya ini satuannya, lalu unit price-nya ini harga per satuannya. Oke, misalnya saya mau beli 100 gram. Oke, lalu harga per gramnya katakanlah 500. Oke. Nah, kalau mau tambah item lagi, itu klik saja add an item. Oke, contohnya tenderloin meltik kita beli sebanyak 200 gram. Misalnya harganya ini 400 per gramnya. Oke, katakanlah PO-nya request for quotation-nya atau draft-nya itu seperti ini. Nah, nanti misalnya ada kesalahan, nanti bisa langsung diedit saja, atau untuk hapus satu line-nya ini di kanan ini ada tombol tong sampah ya, itu untuk menghapus juga. Nah, nanti kalau sudah ini kita simpan. Oke. Nah, ini untuk proses dari request for quotation-nya. Nah, biasanya nanti dari orang purchasing-nya itu akan mengirimkan penawarannya ini ke suppliernya. Nah, misalnya di ACC terkait itemnya, lalu quantity dan harga per unitnya. Nanti tahapan selanjutnya adalah kita perlu melakukan confirm order. Oke. Nah, setelah di confirm order ini, dari yang dokumennya statusnya ada request for quotation atau RFQ akan menjadi PO atau purchase order. Nah, kita lihat akan bertambah dua menu baru, yaitu shipment terkait penerimaan barang, lalu vendor bill berkaitan dengan pembayaran hutang ke supplier. Nah, yang pertama itu biasanya kita menunggu barangnya datang. Barangnya datang, kita cek. Nah, lalu secara sistem kita terimanya masuk ke menu shipment. Nah, di bagian menu shipment ini nanti akan dihadapkan kolom yaitu to do dan done-nya. Nah, to do ini berkaitan dengan jumlah yang kita pesan. Kalau done ini berkaitan dengan jumlah yang kita terima secara realnya, di gudangnya kita terima berapa. Seperti itu. Nah, ini saya contohkan. Misalnya kita terima untuk ini diedit dulu, lalu kita misalnya yang terima yang strip loin ini 100 sama sesuai dokumen PO kita.
Lalu katakanlah untuk yang tenderloin melting ini kita hanya terima 100 saja dari 200. Gak apa-apa, kita inputkan 100. Nah, jadi kan ada selisih nih. Kita pesennya 200 tapi kita cuma terimanya 100 saja. Untuk kita save dulu. Lalu kita validate. Nah, nanti secara otomatis sistem akan menanyakan create back order. Nah, nanti kalau misalnya kalian ingin membuatkan back order lagi atau PO susulan, itu pilih aja create back order. Tapi misalnya dengan kesepakatan dengan supplier bahwa ya sudah kita hanya terima 100 saja dari 200, itu pilih yang no back order. Nah, ini saya contohkan yang create back order. Kita pilih. Oke. Nah, kita cek di sini. Nah, di shipmentnya nanti akan ada 2 dokumen terkait penerimaan barang. Kita lihat. Nah, ini contohnya yang tadi yang dokumen pertama. Nah, secara stok ini strip loin sama tenderloin ini bertambah 100 gram masing-masing 100 gram. Nah, untuk yang sisanya tadi itu ada di dokumen yang kedua di sini. Nah, yang sisanya tadi karena kita buat back ordernya. Nah, sama kita terima 100 juga untuk susulannya. Oke, lalu kita simpan. Oke. Nah, setelah dokumen shipmentnya ini sudah selesai, nanti berarti secara stok untuk yang tenderloin tadi sudah bertambah jadi 200 karena tadi ada yang PO pertama, shipment pertama itu 100 dan ada yang penerimaan barang susulannya ada 100. Jadi secara gudangnya sekarang ada 200 gram. Oke. Setelah kita terima barangnya, nah selanjutnya kita melakukan pembayaran ke suppliernya dengan cara klik ke bagian vendor bill-nya. Oke, lalu kita create di sini. Nah, di sini nanti otomatis terisi ya. Nanti tinggal disesuaikan aja di bagian tanggal tagihannya sama jatuh temponya tanggal berapa. Katakanlah misalnya tanggal 3 Maret, jatuh temponya katakanlah 10 Maret. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita bisa masih melakukan pengeditan ya. Misalnya harganya naik atau biasanya sih harganya naik ya, bisa diedit juga di sini di bagian unit price-nya. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, kita perhatikan juga di sini ada beberapa tahapan ya. Untuk di dokumen vendor bill ini ada yang statusnya draft, open, dan paid atau sudah terbayarkan. Nah, jika dirasa dokumen ini sudah yakin, sudah tidak ada pembetulan, sudah fix, kita lanjutkan dengan cara kita validate. Oke. Kita validate, lalu kita mau bayarkan. Kita klik register payment. Nah, maka akan muncul pop-up tampilan seperti ini. Nah, di bagian payment journal ini kita bayarnya mau menggunakan apa? Katakanlah misalnya menggunakan transfer atau misalnya menggunakan cash. Nah, kalau mau bayar cicilan juga bisa. Katakanlah kita ini tagihannya 130, kita mau nyicil bayar 100 dulu, itu juga bisa. Saya contohkan, saya mau bayar pakai cash, katakanlah saya mau bayar hanya 100-nya dulu. Oke, jangan lupa perhatikan juga tanggal pembayarannya, lalu memonya juga ini otomatis terisi. Nah, nanti akan ada keterangan payment difference-nya. Nah, kan tagihan kita 130.000. Nah, kita cuma mau bayar 100.000. Nah, nanti sistem akan menanyakan keep open atau tandai invoice ini sebagai pembayaran yang sudah penuh. Nah, kita pilihnya yang keep open. Kita validate.
Oke. Nah, kita cek di bagian bawah. Nah, di sini ada total tagihannya 130. Nah, di sini akan tercatat di sistem tanggal pembayarannya. Kita udah bayar tanggal 3 Maret sebanyak 100.000. Nah, amount due ini yang harus dibayarkan masih ada sisa 30.000-nya. Katakanlah kita mau lunasin. Oke, kita klik lagi register payment. Nah, 30.000-nya kita pakai cash kembali. Lalu kita validate. Nah, dari tadi statusnya open, dia akan menjadi paid atau sudah terbayarkan. Nah, di sini tidak ada nominal yang menggantung ya. Sudah 0 berarti bisa dikatakan tagihannya sudah terbayar lunas. Oke, segitu saja tutorial dari input PO, dari draft atau RFQ, dari PO, lalu shipment dan pembayaran vendor BIN-nya juga. Saksikan tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.